Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, ini kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, jalan-jalan berubah menjadi sungai berwarna coklat keruh. Rumah-rumah hanyut terbawa arus deras dan mayat-mayat terseret lumpur saat terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang mematikan setelah hujan lebat menghantam Sumatera Barat pada awal Maret, yang menandai salah satu bencana alam mematikan di Indonesia. Para pejabat pemerintah menyalahkan banjir sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi, namun kelompok lingkungan hidup menyebutkan bahwa bencana ini merupakan contoh terbaru dari deforestasi dan degradasi lingkungan hidup yang memperparah dampak cuaca buruk di Indonesia. Siapa yang benar, aktivis ataukah pemerintah? Apakah deforestasi memperburuk bencana di wilayah lain di Indonesia? Apakah negeri ini mengalami krisis ekologi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat lingkungan Bung Agung Wibowo. Assalamualaikum Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah masih sehat di pekan terakhir di bulan Ramadan ini. Masya Allah, semangat sekali. Bung Agung, apakah dengan hutan yang demikian luas, Indonesia memiliki peran besar dalam menyerap emisi karbon dan menyelesaikan persoalan iklim secara global, Bung Agung? Baik, terima kasih. Kalau disebutkan bahwa Indonesia memiliki hutan atau kawasan hutan yang luas, ini harus kita eh, lebih rinci lagi ya. Karena memang berdasarkan statistik kehutanan itu luas seluruh daratan Indonesia itu memang sekitar 191 juta hektar ya. Namun demikian, luas total kawasan hutan itu 125 juta hektar saja. Jadi 65 persen dari luas daratan Indonesia. Dan dari 125 juta hektar itu tidak semuanya memiliki tutupan hutan yang baik. Tutupan hutan yang baik itu sekitar separuhnya saja. Jadi sekitar 70 sekian sampai 80 juta hektar. Dan angka seperti itu apabila dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 280 juta, itu berarti rata-rata eh, jumlah hutan Indonesia itu 0,3 hektar per kapita. Artinya kalau kita bagi rata begitu ya kepada seluruh penduduk itu, masing-masing penduduk akan mendapatkan 0,3 hektar. Ya. Jadi tidak sampai setengah hektar, apalagi sampai 1 hektar itu tidak sampai. Angka ini tidak terlalu besar sesungguhnya. Oleh karena itu, kalau disebut tadi atau selama ini digaungkan Indonesia memiliki kawasan hutan yang yang luas, maka itu perlu detail lagi karena memang kawasan hutan tersebut banyak yang tidak memiliki vegetasi atau dalam keadaan rusak atau bahkan eh, tanaman yang di atasnya itu bukan tanaman kehutanan, bisa jadi merupakan kebun, bisa jadi juga merupakan areal tambang dan lain-lain. Kemudian apa eh, pengaruhnya, apa peranannya dalam mengurangi perubahan iklim. Memang fungsi hutan ini eh, cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan iklim ya. Dan kita tahu bersama bahwa perubahan iklim itu juga nanti akan berpengaruh terhadap banyak hal, di antaranya adalah bencana, kondisi kesehatan dan lain-lain. Nah, uh, fungsi hutan Indonesia dalam perubahan iklim itu memang diupayakan untuk ditingkatkan ya. Berbagai upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah dilakukan, namun demikian hasilnya apa masih belum efektif ya. Kita belum melihat hasil yang begitu nyata di lapangan ya. Jadi saya melihat program-program ini cukup elitis, artinya berkembang pada level pimpinan dan mungkin juga pejabat di sektor yang berkaitan, tetapi di masyarakat ini tidak menjadi ruh
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tetap dalam kebiasaannya, ya misalnya kalau mereka membakar lahan untuk kegiatan pertanian, mereka akan membakarnya, ya kalau tidak ketahuan gitu ya. Kemudian mereka juga akan tetap membakar sampah di pekarangan di lingkungan mereka, kalaupun itu apa tidak dipermasalahkan oleh lingkungan di sekitar. Jadi saya pikir program-program yang selama ini dicanangkan itu lebih bersifat elitis dan kurang membumi gitu ya, kurang memasyarakat. Dan ini menjadi tantangan besar ketika Indonesia berjanji untuk menurunkan emisi karbon ya pada tahun 2030. Jadi Indonesia itu berupaya untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 140 juta ton pada 2030 ya. Jadi nama programnya adalah Indonesia Volunetzing ya. Volu itu singkatan dari Forest and Other Land Use. Artinya Indonesia berjanji kepada dunia bahwa Indonesia akan zero netting, tidak akan memproduksi emisi karbon lagi pada tahun 2030. Dan ini saya lihat sebagai program yang cukup bombastis ya. Namun ada potensi-potensi kegagalan juga saya lihat. Demikian, Mas. Baik, Bung Agung, deforestasi dan degradasi lingkungan menjadi problem yang cukup besar saat ini. Ini apakah akibat dari salah urus hutan di Indonesia? Gimana, Bu Agung? Angka deforestasi dan degradasi itu sebenarnya sudah cukup kecil menurun ya dibandingkan tahun 1990-an ya. Dari data yang disajikan oleh kementerian dan banyak pihak lainnya, bahwa tahun misalkan 90 sampai 96 itu rata-rata deforestasi dan degradasi itu sekitar 1,8 juta hektar per tahun ya. Jadi dalam satu periode itu eh, angka hilangnya tutupan hutan itu sekitar 1,8 juta hektar ya. Pada tahun 1996 sampai 2000 itu lebih besar lagi ya, 3,5 juta hektar. Nah, karena pada saat itu terjadi reformasi ya. Jadi masyarakat merasa merdeka untuk menebang hutan karena kepercayaannya sangat rendah kepada aparat keamanan, sehingga mereka berbuat sesukanya. Dan kemudian menurun ya pada tahun 2000-an awal ya, dan kembali meningkat pada tahun berikutnya ya, tahun 2003 sampai 2006. Dan peningkatan ini bersifat siklis ya. Setiap 5 tahun terjadi peningkatan deforestasi, kurang lebih seperti itu. Dan hal ini juga sesuai dengan kajian KPK bahwa ternyata deforestasi dan degradasi hutan itu berkorelasi dengan adanya event kontestasi pilpres maupun pilkada. Jadi eh, para bupati, gubernur ya itu berupaya untuk memberikan konsesi hutan kepada para pengusaha dengan imbal balik ya, berupa mungkin bantuan untuk memuluskan mereka dalam kegiatan pilkada. Oleh karena itu kemudian pemerintah menarik kembali perizinan-perizinan terkait dengan kehutanan ke pusat, sehingga atau bukan upaya, sehingga angka deforestasi dan degradasi hutan itu bisa ditekan kembali. Dan kalau saat ini kita lihat bahwa angka deforestasi dan degradasi itu sekitar 0,1 ya juta hektar per tahun. Jadi memang sudah cukup berkurang. Namun demikian, apakah pengurangan itu karena uh, illegal loggers-nya tidak ada? Ya, beberapa kajian tidak menyebutkan begitu juga ya, karena memang kawasan hutan yang layak ditebang ya, yang di sekitar sungai itu sudah semakin menipis, sehingga kalau mereka melakukan penebangan itu harus masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan itu tentu saja akan meningkatkan biaya produksi mereka. Oleh karena itu kegiatan illegal logging ini beberapa tempat tidak lagi menarik ya. Itulah yang menyebabkan menurun angka deforestasi dan degradasi. Dan uh, kalau kita melihat penurunan deforestasi dan degradasi penurunan deforestasi dan degradasi hutan yang merusak
kawasan hutan itu saya bilang tadi memang menurun ya. Tetapi dari sisi kualitas kerusakan ini hampir tidak ada penurunan yang signifikan. Baru-baru ini kita mendengarkan ya adanya kerugian sekitar 271 triliun ya akibat kegiatan penambangan di dalam dan di luar kawasan hutan di daerah Sumatera. Ini artinya apa? Meskipun di dalam kawasan hutan itu tidak ada lagi pohon, tetapi eh, sumber daya yang lain itu tersedia dan itu tidak luput dari jarahan orang-orang yang memiliki kuasa, ya, balik kuasa dalam artian kewenangan yang bersifat publik maupun eh, modal, koneksi dan lain-lain. Jadi untuk saat ini saya merasa bahwa sektor kehutanan utamanya itu masih memang menjadi eh, apa ya bancaan gitu ya, menjadi rebutan para pihak yang merasa masih banyak eh, terdapat potensi ekonomi di dalam kawasan hutan. Saya rasa demikian. Bung Agung, selain alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan sawit, deforestasi juga terjadi karena proses penambangan. Apakah lahan sawit dan pertambangan tersebut mayoritas dikuasai oleh para korporat? Ya? Apakah hal ini menegaskan kalahnya negara di hadapan korporasi, Bung Agung? Untuk lahan sawit, memang angkanya eh, cukup berimbang antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat, gitu ya. Angkanya cukup berimbang, jadi tidak bisa kita sebutkan bahwa korporasi menguasai lahan-lahan sawit yang ada di Indonesia. Namun demikian perlu juga kita perdalam sesungguhnya, apakah lahan-lahan yang dimiliki rakyat itu murni milik rakyat? Ya. Karena kadang-kadang begini ya, di beberapa tempat itu dalam statistik dicatatkan bahwa itu adalah lahan milik rakyat, tetapi sesungguhnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar, gitu ya. Jadi berbagai skema yang dikembangkan secara ilegal ya dari perusahaan-perusahaan besar itu menyebabkan terkamuflasenya ya lahan-lahan sawit ya yang seolah-olah dimiliki oleh masyarakat, tetapi sesungguhnya itu berada dalam pengelolaan pihak perkebunan perkebunan besar. Ya. Demikian juga saya pikir tambang demikian gitu ya bahwa memang ada terdapat tambang-tambang milik rakyat ya tetapi itu terkoneksi dengan tambang-tambang besar. Untuk tambang-tambang milik rakyat, ini saya pikir angka-angka yang ilegal ya itu cukup besar. Jadi jumlah penambangan rakyat yang ilegal itu cukup besar dan uh, karena mereka tersebar ya dalam titik-titik tertentu, maka untuk mengamankannya atau menertibkannya cukup sulit, memerlukan biaya yang cukup besar dan mereka mudah untuk menghilang ya. Apalagi penambangan-penambangan seperti itu tidak jarang dibackingi oleh aparat juga, sehingga upaya-upaya untuk penertibannya itu selalu selalu gagal. Nah, tambang-tambang yang seperti ini, yang juga meskipun kecil tapi jumlahnya banyak, itu berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan, terutama di daerah eh, sungai ya. Di daerah sungai kualitas sungai menurun ya tercemar oleh berbagai macam zat berbahaya dan itu menurunkan kualitas sungai itu sendiri ya baik untuk kehidupan biota sungai ya ikan-ikan maupun untuk apa sebagai sarana ya sarana yang membantu masyarakat selama ini misalkan ya kalau di daerah daerah seperti Kalimantan dan saya pikir juga termasuk di Sumatera masyarakat masih menggunakan air sungai untuk kegiatan MCK ya. Tapi sekarang itu sudah mulai berkurang karena terjadinya penurunan kualitas kualitas sungai jadi memang cukup besar ya ekspansi sawit dan pertambangan di dalam kawasan hutan ya dan mereka berkamuflase atas nama masyarakat begitu. Jadi ini yang perlu diungkap saya pikir. Jadi pemerintah harus berani untuk menurunkan tim ya untuk menemukan data yang benar agar
eh, pemasukan-pemasukan yang seharusnya eh, masuk ke dalam kas negara itu tidak apa ya, tidak tidak dapat tidak dapat diambil gitu ya, karena itu menjadi seolah-olah milik rakyat. Demikian. Bung Agung, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah mendorong perubahan hutan alam menjadi kebun-kebun kayu monokultur. Apakah pemerintah terkesan panik mendorong kebijakan yang justru menjauhkan pokok permasalahan krisis hutan di Indonesia, Bung Agung? Secara bisnis, eh, apa kehutanan monokultur atau kita sebut dengan hutan tanaman industri itu memang memang lebih lebih menguntungkan ya kalau kita hitung secara bisnis ya, daripada mereka mengusahakan hutan alam ya. Seandainya hutan alam itu berasal dari seandainya hutan alam itu tidak berasal apa ya, dari lahan-lahan yang tidak terlalu gemuk kayunya, artinya kayunya biasa saja, tidak banyak potensinya. Maka kalau kita bandingkan head to head dengan hutan tanaman, maka hutan tanaman itu bisa lebih menguntungkan. Kenapa? Karena hutan tanaman itu bisa panen dalam jangka 5 sampai 6 tahun ya. Jadi yang ditanam di hutan tanaman itu kan kita menyebutnya fast growing species atau spesies cepat tumbuh yang bisa dipanen dalam waktu yang relatif cepat, yaitu 5 sampai 6 tahun, dibandingkan hutan alam di mana masa panennya itu bisa 25 sampai 40 tahun. Nah, jadi hutan tanaman ini juga bisa tumbuh di berbagai eh, jenis tanah ya. Sehingga tidak memiliki persyaratan-persyaratan yang khusus gitu ya. Dan ini digunakan ya untuk kebutuhan misalkan bubur kertas maupun kertas ataupun untuk bahan-bahan untuk pengapakan gitu ya. Jadi bisa menggunakan eh, apa eh, kayu jenis cepat tumbuh tadi. Nah, ini memang membuat ini kebijakan ini ya menggunakan apa jenis cepat tumbuh ini dimulai pada tahun 1990-an ya, dan berlanjut sampai sekarang. Nah, ketika itu pemerintah mendapatkan kritik yang sangat keras dari para pegiat lingkungan bahwa hutan alam Indonesia ini sudah mengalami kerusakan yang sangat sangat besar ya, sehingga jangan lagi bertumpu pada hutan hutan alam. Oleh karena itu pemerintah memerintahkan agar para pengusaha tersebut bisa beralih kepada hutan hutan tanaman industri. Ada positif, ada negatifnya hutan tanaman industri. Kalau hutan tanaman industri ini terlalu luas ya, maka tentu saja hutan alamnya akan tergerus gitu. Padahal hutan alam itu kan memiliki banyak kelebihan ya, di antaranya kekayaan biodiversity ya, flora dan fauna ya, juga jasad-jasad ternik, juga tumbuhan-tumbuhan asli yang mungkin belum kita ketahui saat ini manfaatnya, apakah untuk kesehatan, untuk obat dan lain-lain. Nah, sementara kalau hutan tanaman ini kan dia akan ditebang ya, pada suatu saat, dan itu tebang habis dan clearing. Jadi kalau kita melihat bahwa tahun ini misalnya ada misalkan 1 juta hektar hutan tanaman industri yang ditanami kayu sengon ya, atau akasia misalnya, bisa jadi dalam 2 atau 3 tahun ke depan hutan itu tak dengan tanah, dan ini berbeda dengan hutan hutan tanaman. Oleh karena itu hutan hutan alam maksud saya. Oleh karena itu keberadaan hutan alam memang tetap terus tingkatkan harusnya ya. Dan tidak untuk ditebang habis. Oleh karena itu politik pemerintah kita harapkan juga bisa mendukung terus berkembangnya, terus kayanya hutan-hutan alam itu. Namun demikian saya juga mengakui ada kesulitan karena eh, kawasan hutan itu kan biasanya ada di luar pemukiman ya, sehingga untuk menghutankan kembali itu memerlukan energi yang cukup besar ya, baik biaya ya, untuk menanamnya, juga untuk perawatannya ya, supaya tidak eh, tidak terganggu oleh misalkan kebakaran dan lain-lain. Jadi memang untuk hutan alam ini strategi yang paling tepat itu adalah mempertahankannya yang ada ini, tidak mengkonversinya menjadi
apa penggunaan lain ya, di luar kehutanan terutama karena eh, kalau itu dilakukan maka untuk mengembalikannya itu kita memerlukan energi yang sangat besar ya. Dan saya pikir akan sangat sulit juga untuk kembali kepada bentuk biofisik awalnya. Demikian, Mas. Baik, terakhir Bung, apakah masifnya deforestasi merupakan akibat penerapan dari sistem sekuler kapitalisme? Dan apakah mungkin pembangunan tetap dijalankan tanpa mengorbankan lingkungan dan hutan, Bung Agung? Kalau kita lihat politik pengelolaan hutan pada masa lalu, memang pemerintah melihat bahwa sektor kehutanan adalah sektor yang paling mudah untuk mendapatkan uang cash, ya. Karena hutan ada di hampir seluruh Indonesia. Di Jawa waktu itu hutan masih banyak. Di Kalimantan dan Sumatera terutama juga sangat banyak. Dan di Kalimantan Sumatera ini kan cukup flat, ya, tidak seperti di Sulawesi dan Papua yang bergunung-gunung. Di situ juga terdapat banyak sungai dan tidak memerlukan teknologi tinggi untuk mengolahnya. Cukup dengan kapak atau genso dan mengeluarkan kayu-kayu yang ditebang itu melalui sungai, ya, diangkut ke kapal tongkang dan langsung diekspor. Jadi memang pada masa lalu eh, kontribusi kehutanan dalam pembangunan itu cukup cukup besar. Tapi saya sebutkan tadi seiring menurunnya kualitas hutan, maka kontribusi sektor kehutanan itu sungguh sangat rendah sekarang ya. Bahkan sebagian kalangan menyebutnya sebagai sunset industry, artinya industri senjakala yang hampir tidak menghasilkan apa-apa. Nah, karena itulah kemudian banyak usulan untuk mengkonversi kawasan hutan itu menjadi penggunaan di luar kehutanan seperti kebun dan tambang tadi. Namun demikian keseimbangan ekosistem itu tetap dijaga. Jadi pemerintah ini dalam kondisi dilematis ya antara mempertahankan kondisi lingkungan ya hutan ya untuk sebenarnya penjagaan ekosistem, ataukah mereka memanfaatkan kawasan hutan itu untuk kebutuhan di luar kehutanan yang memang lebih menjanjikan ya, untuk eh, memberikan kontribusi secara ekonomi. Dan dalam keadaan seperti ini memang pemerintah berupaya dengan sangat sungguh-sungguh untuk menyeimbangkannya. Saya merasa bahwa program-program yang dibuat oleh pemerintah itu cukup banyak dan kalau memang dilaksanakan secara konsisten, mungkin itu bisa apa, mensejahterakan masyarakat, kemudian juga menjaga kondisi hutan itu sendiri, ya, dan tentu saja ini berkontribusi yang cukup baik terhadap penurunan emisi karbon yang selama ini disumbang oleh hutan. Namun demikian, karena kebijakan ini bersifat elitis, artinya hanya eh, mungkin diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja dan keterlibatan masyarakat sangat sedikit, maka ada potensi untuk gagal. Dan memang dalam kondisi seperti ini diperlukan ideologi pembangunan yang jelas ya. Kalau pembangunan itu bertumpu pada modal dan kemudian memberikan peluang yang sangat besar pada pemberi modal untuk bisa mengambil apa-apa saja yang tersedia di dalam hutan, maka kita akan menyimpan potensi kerugian yang sangat besar. Bisa jadi hari ini pembangunan sektor kehutanan itu memberikan pemasukan yang sangat besar kepada eh, pemerintah, pada negara. Tetapi apabila keseimbangan lingkungan itu tidak dijaga, maka bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, ya, baik 2, 3 tahun, 5 tahun maupun 10 tahun, itu ketika pemanfaatan kawasan hutan itu melampaui daya tampung, daya dukungnya, maka akan terjadi bencana seperti disebutkan di awal tadi ya, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dan untuk memperbaikinya itu kita apa eh, akan sangat sulit ya. Kita memerlukan biaya yang sangat besar dan bisa jadi apa yang diperoleh dari pemasukan dari sektor kehutanan beberapa tahun sebelumnya itu tidak cukup untuk mengembalikan ya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan itu. Dan memang dalam keadaan seperti ini sekali lagi ideologi pembangunan itu harus jelas dan
ini masih menjadi tantangan ya, karena memang di dunia ketiga atau negara-negara berkembang, ya, pembangunan itu memang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kelestarian lingkungan dan pemerataan manfaat dari uh, sumber daya alam. Jadi kita berdoa saja semoga hal ini disadari oleh para pemimpin, ya, orang-orang yang saat ini diamanahi dengan kekuasaan, supaya apa yang mereka lakukan saat ini, ya, kalau melakukan pembangunan terutama di kawasan hutan, itu tidak mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh generasi-generasi selanjutnya. Demikian. Nah, Baik, terima kasih Bung Agung atas penjelasannya. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan semoga Bung Agung keluarga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa amin. taala, keluarga Terima beliau kasih. keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.